Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngaji Online Mengkaji dan Berbagi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat berbagi lagi kepada para sahabat sekalian, yaitu kali ini yang saya akan bagikan seputar tentang mengenal tarkib yang terdapat dalam susunan bahasa Arab atau dalam kitab kuning. Dan tentunya pada beberapa minggu ini saya sering mengupload i'rab dari kitab Fathul Qorib, yaitu sebanyak 7 macam materi yang sudah saya bagikan, mulai dari kitab Ahkamit Thoharoh kemarin pembukaannya. Mudah-mudahan i'rab ini sampai khatam, ya minimal separuh dari kitab Fathul Qorib bisa saya bagikan. Dan tentunya dari beberapa i'rab yang sudah saya bagikan, ingin sekali saya menyampaikan kepada para sahabat sekalian bahwasanya dalam tarkib susunan bahasa Arab atau susunan yang terdapat dalam kitab kuning itu tidak akan jauh berbeda. Dan dalam tarkib tersebut itu tidak akan lepas dari dua hal, yaitu ada yang namanya umdah, ada yang namanya fudlah. Umdah tersebut merupakan tarkib yang tidak akan pernah bisa dipisahkan karena itu merupakan rukun dalam kalam. Dan adapun fudlah itu bisa saja dipasang dan bisa pula tidak dipasang dalam susunan bahasa Arab. Ini merupakan penyempurna dari susunan kalimat. Sebelum mengenal lebih lanjut tentang susunan atau tarkib yang terdapat dalam bahasa Arab, maka kita harus mengenal yang wajib terlebih dahulu, yaitu yang namanya umdah. Dan kemarin saya sempat juga pernah membaca sebuah artikel bahwa di sana dikatakan bahwa tarkib dalam bahasa Arab atau susunan dalam kitab kuning itu tidak akan lepas dari 3 kali 2 kali 3. Apa yang dimaksud dengan ini? Maka silahkan simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama yang dikatakan dalam metode tersebut bahwa dalam susunan kalimat tidak akan lepas dari 3 hal ini, yaitu kalimat, fi'il, isim, dan huruf. Itu yang dimaksud dengan 3 hal. Kemudian dari 3 hal ini tentunya akan ditarkib atau disusun menjadi sebuah susunan, maka disitulah yang namanya jumlah. Jumlah ini tidak akan lepas dari 2, maka itu yang dimaksud dengan 3 kali 2, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Adapun jumlah fi'liyah, tentunya kita tahu bahwa di situ bisa terdiri dari fi'il madhi dengan fa'ilnya atau dengan naibul fa'il, atau bisa berupa fi'il mudhari bersama fa'il atau naibul fa'ilnya. Maka itu yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah. Adapun yang kedua dari jumlah tersebut ada yang namanya jumlah ismiyah, yaitu susunan mubtada dan susunan khobar. Dari jumlah ismiyah ini dikalikan lagi menjadi 3 hal. Ini yang dimaksud dengan 3 kali 2 kali 3, yaitu bisa saja jumlah ismiyah tersebut berupa mufrad, atau bisa berupa jumlah, atau bisa berupa syibhul jumlah. Maka kalau kita lihat dari beberapa contoh i'rab dari kitab Fathul Qorib, itu tidak akan lepas dari 3 kali 2 kali 3 ini. Adapun yang lain itu berupa fudlah, yang mana itu hanyalah penyempurna dari sebuah susunan dalam bahasa Arab. Dan untuk meyakinkan para sahabat sekalian, di sini saya akan mencoba untuk membacakan kembali dari i'rab kitab Fathul Qorib, yaitu kitab Ahkamit Thoharoti misalnya. Wal kitabu lughatan masdarun bi ma'na dhammi wal jam'i. Wastilahan ismun di jinsin minal ahkami, amal babu fasmun di naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Wat thoharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafatu. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi sholatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Maka kalau kita lihat dari tarkib yang sudah saya bacakan ini, maka tidak akan lepas dari 3 kali 2 kali 3. Misalnya adalah kitab Ahkamit Thoharoti, di sini adalah judulnya. Maka yang pertama kita harus tentukan terlebih dahulu apakah ini isim, fi'il, dan huruf. Dan tentunya di sini adalah isim kitabu. Kemudian dari 3 tersebut kita kalikan kedua, apakah ini berupa ismiyah atau fi'liyah. Maka tentunya kita ketahui bahwa kitabu ini adalah susunan mubtada khobar, maka dinamakan jumlah ismiyah. Hanya saja mubtadanya dibuang menjadi kitabu, asalnya adalah hadza kitabu. Kemudian ketika kita sudah mengetahui bahwa ini adalah jumlah ismiyah, maka sebagaimana tadi saya sampaikan, setelah 2 maka kita kalikan 3, yaitu apakah mufrad atau jumlah atau syibhul jumlah. Maka di sini hadza kitabu itu adalah susunan jumlah ismiyah yang berupa mufrad. Adapun ahkamit thoharoti,
ini sebenarnya tidak masuk pada arkanul kalam karena ini merupakan penyempurna dari sebuah susunan, yaitu namanya susunan idhofah. Kemudian kita lanjutkan wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i. Wal kitabu di sini menjadi mubtada. Maka tentunya sebagai rukun dari mubtada harus ada khobar. Dan ini namanya jumlah ismiyah. Jadi wal kitabu khobarnya adalah masdarun. Berarti dari segi mufrad jumlah atau syibul jumlah, maka tetap dinamakan mufrad. Adapun lughatan, ini berupa fudlah atau berupa penyempurna. Bimakna dhammi, bimakna di sini susunan jar majrur, kemudian makna dhammi susunan idhofah, wal jam'i dan susunan ataf ma'tuf. Wastilahan ismun li jinsin minal ahkami. Jadi sama istilahan juga berupa fudlah, penyempurna juga. Ismun li jinsin minal ahkami di sini adalah susunan mubtada khobar lagi. Ismun li jinsin minal ahkami di sini ismun juga susunan mubtada khobar, namun lagi-lagi mubtadanya dibuang karena sudah dicukupkan, yaitu mentakdir huwa ismun li jinsin minal ahkami. Berikutnya amal babu di sini mubtada lagi. Fasmun li nau'in. Khobarnya adalah fasmun. Li nau'in susunan jar majrur, mimma susunan jar majrur lagi. Dakhala tahta dzalikal jinsi. Baru di sini ketemu dengan jumlah fi'liyah. Maka di sini kita harus menentukan apakah fi'il madhi atau fi'il mudhari. Dan tentunya itu harus bersamaan dengan fa'il. Kalau tidak ada fa'il, maka yang menjadi pengganti dari fa'il atau yang namanya naibul fa'il. Dakhala tahta dzalikal jinsi yaitu berupa susunan fi'il madhi bersama fa'ilnya. Kemudian berikutnya wat taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafatu. Di sini mubtada lagi, yaitu at-taharatu, kemudian bi fathit ta'i, ini susunan jar majrur dan susunan idhofah, lughatan, ini sebagai nazil hafid, maka disempurnakan dengan an-nadhafatu. Di sini khobarnya, maka dinamakan khobar mufrad. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun, maka di sini fa fiha tafasiru, di sini susunan mubtada khobar hanya saja dengan pola yang lain atau model yang lain, yaitu berupa khobarnya didahulukan, kemudian mubtadanya diakhirkan. Dan di sini tetap ada yang namanya mufrad jumlah atau syibhul jumlah. Maka disinilah yang dinamakan khobar syibhul jumlah karena terdiri dari jar majrur. Minha qauluhum, ini juga sama, yaitu terdiri dari khobar yang didahulukan, mubtadanya diakhirkan. Lagi-lagi di sini dinamakan khobar yang terdiri dari syibhul jumlah. Fi'lu ma tustabahu bis salatu, fi'lu di sini khobar lagi. Kemudian tustabahu di sini berupa jumlah fi'liyah, maka kita tinggal pilih apakah di sini fi'il madhi atau fi'il mudhari. Maka kita harus mengetahui model dari fi'il mudhari itu, yaitu kita tentukan dari wazannya. Tustabahu ikut wazan istabaha, yastabihu, kemudian dimabnikan majhul menjadi tustabahu. Dan ini yang saya katakan bahwa ketika jumlah fi'liyah itu tidak akan lepas dari fi'il bersama fa'il atau naibul fa'il. Maka disinilah yang dinamakan fi'il bersama dengan naibul fa'ilnya, yaitu as-sholatu. Karena tustabahu berupa fi'il mudhari mabni majhul. Ai min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin. Di sini berupa penyempurna semua, begitu juga wa izalati najasatin. Maka dengan hal ini saya mencoba untuk meyakinkan kepada para sahabat sekalian bahwa dalam susunan tarkib bahasa Arab atau dalam kitab kuning itu tidak akan lepas dari yang namanya umdah, dan yang kedua adalah fudlah. Adapun fudlah itu bisa berupa hal, bisa berupa tamyiz, berupa maf'ul bi. Itu pun kalau fi'il muta'addi. Bisa berupa tamyiz, kemudian bisa berupa sifat, kemudian ada yang namanya susunan idhofi, ada yang namanya susunan jar majrur, ada yang namanya susunan ataf ma'tuf dan lain sebagainya. Maka itu hanyalah penyempurna. Adapun yang wajib itu tidak akan lepas dari yang namanya jumlah, baik itu jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah, karena itu merupakan arkanul kalam, yaitu rukun dari sebuah susunan dalam bahasa Arab. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para teman-teman yang sedang belajar praktik, belajar untuk menyusun bahasa Arab, kemudian belajar untuk membaca kitab kuning dan lain sebagainya. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kana qalbi khaliyan qabla hubbikum wa kana